Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua hingga subuh hari ini kita dikumpulkan kembali di tempat yang mulia, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita nanti di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran dan sunnahnya hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembacaan dari kitab hadis-hadis dari kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Ahlul Hadis dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sekarang ini kita sampai di hadis ke-31. Kita akan bacakan 31, 32. Kalau nanti masih tersisa waktu 33. Hadis yang ke-32. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa, telah menyampaikan kepada kami Musa, qala haddatsana Hammad ibn Salamah. Dia berkata telah menyampaikan kepada kami Hammad bin Salamah an Ziyad ibn Mikhrab, dari Ziyad bin Mikhrab, an Taisalah annahu sami'a ibn Umar yaqul, dari Taisalah bahwasanya dia mendengar Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, bukaul walidain minal huquqi wal kaba'ir. Tangisan kedua orang tua adalah bagian dari kedurhakaan dan dosa besar. Hadis ini hakikatnya telah kita bahas di hadis ke-8 ya. Mirip teksnya, juga sama-sama dari Taisalah dan Ibnu Umar. Hanya saja di hadis ke-8 dua hadisnya lebih panjang. Kita ingatkan, kita bacakan kembali hadis yang ke-8. Sama-sama dari Taisalah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau Taisalah ini bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu setelah dia melakukan sebuah dosa menurut dia. Dia mengatakan, saya telah melakukan dosa yang saya tidak melihat dosa itu kecuali itu adalah dosa besar. Jadi dia menganggap dosa yang dia lakukan adalah dosa besar. Lalu kemudian Ibnu Umar berkata, apa itu? Dia menyebutkan ini dan itu, namun dalam hadis ini memang tidak disebutkan dosa apa yang dia kerjakan dan dia tanyakan kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar kemudian menjawab, laisat hadhihi minal kabair, itu bukan dosa besar. Karena menurut beliau dosa besar itu adalah diantaranya 9.
ada 9, yaitu isyraku billah, syirik kepada Allah, wa qatlu nasamah, kemudian membunuh anak, ya, maksudnya ini adalah orang tua yang kemudian membunuh anaknya di zaman jahiliyah, wal firaru minaz zahfi, lari dari perang, wa qadhful muhsanat, menuduh orang-orang baik, orang perempuan yang baik berzina, wa aklu riba, makan harta riba, wa aklu mal yatim, makan harta anak yatim, wa ilhadun fil masjid, melakukan kemaksiatan di masjid, suatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala di masjid. Walladzi yastaskhiru, orang yang memperbudak orang lain, wa bukaul walidaini minal uquq, dan tangisan, membuat orang tua menangis itu adalah bagian dari kedurhakaan. Nah, ini sama dengan hadis yang tadi. Qala di Ibnu Umar berkata kepadaku, atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah, apakah kamu senang atau apakah kamu suka untuk dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga? Qultu i wallah, saya berkata, ya tentu saja demi Allah. Qala ahayyun walidak, apakah orang tua masih hidup? Qultu indi ummi, dia berkata, di sisiku ada ibuku, ya, tinggal ibunya. Qala fa wallah, demi Allah, lau halanta lahal kalam, seandainya kamu berkata lembut padanya, wa at'amta lahat ta'am, dan kamu memberikan makan, la tadkhulannal jannah majtanabtal kaba'ir, sungguh itu akan membuatmu masuk surga. Sungguh engkau akan masuk surga selama engkau menghindari dosa-dosa besar yang tadi. Intinya hadis ini adalah bahwa membuat orang tua itu menangis, mungkin dengan perkataan kita, perbuatan kita, atau hal-hal yang lain, itu adalah merupakan dosa besar dan bagian dari kedurhakaan kepada kedua orang tua. Tentu saja menangisnya di sini karena merasa tersakiti dan sebagainya, bukan asal menangis, ya, karena menangis juga kadang orang tua bahagia, menangis terus. Jadi itu hadis yang ke-31. Jadi kita tidak perlu bahas panjang, kita sudah bahas. Hadis yang ke-32 terkait dengan doa orang tua. Hadis yang ke-32, kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Mu'ad bin Fadlah, telah menyampaikan kepada kami Mu'ad bin Fadlah. Qala haddatsana Hisham, telah menyampaikan kepada kami Hisham an Yahya, dari Yahya, huwa ibnu Abi Katsir. Yahya itu adalah ibnu Abi Katsir, an Abi Ja'far, dari Abi Ja'far, annahu sami'a Aba Hurairah yaqul, bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathu da'watin mustajabatun lahun, 3 doa yang mustajabah, 3 doa yang mustajabah, kemungkinan besar diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala besar. 3 doa ini, la syakka fihi, tidak ada keraguan pada 3 doa ini akan dikabulkan. Da'watul mazlum, yang pertama doa orang-orang terzalimi. Wa da'watul musafir, yang kedua doa orang-orang yang sedang musafir. Wa da'watul walid ala waladih, doa ayah kepada anaknya.
doa ayah kepada anaknya. Ini disebutkan ayah di sini. Nanti kita jelaskan kenapa disebutkan ayah saja. Ya. Jadi ini hadis yang ke-32. 3 doa yang mustajabah. Bahkan diperkuat dengan la syakka fihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keraguan pada 3 doa ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menyebutkan bilangan, atau sebelum itu ya, hadis ini dianggap oleh para ulama hadis yang hasan, ya, hadis hasan. Namun ada penguat atau ada riwayat yang lain yang menguatkan hadis ini, sehingga di antara ulama ada yang mensahihkan, ya, menjadi hasannya. Kemudian ada penguat dari hadis-hadis yang lain, sehingga terangkat derajat hadis ini menjadi sahih li ghairi, itu istilah para ahli hadis, ya. Nah, di antara penguat itu adalah hadis dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghairatani, cemburu itu ada 2," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ihdahuma yuhibbuha Allah azza wa jalla wal ukhra yubghiduha Allah." Cemburu itu ada 2, satu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal ghiratu fi ar-ribati yuhibbuha Allah wal ghiratu fi ghairi ribati yubghiduha Allah. Ada cemburu yang tidak punya alasan, ya, itu dibenci oleh Allah. Tapi ada cemburu yang memang ada indikasi, ya, indikasi yang membuat orang atau ada suatu perbuatan dari orang yang dicemburui, ya, misalnya seorang suami cemburu kepada istrinya karena memang dia melakukan sesuatu yang pantas. Kalau laki-laki itu cemburu pada istrinya, ya. Tapi ada orang yang cemburu tanpa alasan, misalnya hanya istrinya mungkin keluar ke pasar atau apa, ya. Nah, itu tanpa alasan, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wal makhilatan, ya, ada 2 bentuk menampakkan kewibawaan. Satu dicintai oleh Allah dan satu lagi dibenci oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menampakkan kewibawaan saat kita bersedekah. Artinya kalau orang bersedekah itu tidak perlu malu-malu, ya. Kalau punya atau ingin mengeluarkan banyak, ya, tidak perlu merasa malu nanti saya dianggap sombong dan seterusnya. Ya, keluarkan saja, ya. Nah, itu menampakkan kita berwibawa dalam bersedekah. Begitupun ketika jihad, ya, jihad di jalan Allah, nampakkan kewibawaan kita di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menampakkan kewibawaan di situ disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang menampakkan kewibawaan di mana dia niatnya adalah sombong, ya, menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa talatun mustajabun lahum da'watuhum. 3 kelompok yang doa-doa mereka mustajabah. Kata beliau, al-musafir wal walid wal madlum, yaitu doa musafir, doa orang tua, sini ayah, ya, walid ayah, dan mazlum orang yang terzalimi. Jadi ini menguatkan
hadis yang tadi yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis ke-32, sehingga hadisnya ini dianggap sahih oleh sebagian ulama. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini hadis ini menyebutkan angka 3, ya, angka 3. Dan dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan biasanya angka-angka, ya, angka-angka. Namun dipahami oleh para ulama bahwa angka-angka yang biasa disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan pembatasan. Ya. Jadi kalau disebutkan di sini ada 3 doa yang mustajabah, bukan berarti hanya 3 itu saja. Karena banyak sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya ketika Nabi menyebutkan tentang ayatul munafiqin salata, 3 tanda orang munafik, misalnya ada 3. Dalam kesempatan yang lain Nabi menyebutkan ada 4. Ya. Jadi apa yang disebutkan pertama dan yang kedua itu tidak bertentangan dan bukan pembatasan, ya, bukan pembatasan. Nabi SAW menyebutkan tentang hakul muslimi ala muslimi sittun, misalnya. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 6. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan khamsah, ya, 5. Jadi angka di situ bukan pembatasan. Amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW kadang menyebutkan 3, bahkan kadang 3 itu pun masing-masing orang ketika ada yang bertanya, apa amalan apa yang dicintai oleh Allah ya Rasul? Ya, Nabi menyebutkan kepada orang ini yang bertanya, berbeda dengan ketika ada orang bertanya yang lain. Nah, di situ para ulama hanya memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu hanya melihat kondisi, ya, kondisi orang yang bertanya. Jadi kadang menyebutkan ini amalan ini, kemudian kepada orang lain amalan yang berbeda. Maka yang disebutkan pertama bukan pembatasan atau bukan hanya itu yang menjadi amalan-amalan terbaik di sisi Allah. Dalam banyak hal, ya, Nabi SAW menyebutkan angka-angka. Misalnya juga tentang cabang keimanan. Nabi SAW menyebutkan ada 70 cabang keimanan. Dalam hadis yang lain menyebutkan ada 60. Nah, sekali lagi bahwa dari hadis meskipun menyebutkan 3, bukan berarti bahwa yang mustajabah itu hanya 3 itu yang disebutkan, tapi masih ada yang lain. Cuman di saat itu Nabi SAW ingin menyampaikan 3. Sama halnya kita misalnya ditanya orang, kita menyampaikan sebuah materi misalnya di seminar atau apa, kemudian ada yang bertanya, kiat-kiat misalnya pada penuntut ilmu, kiat-kiat belajar misalnya, ya. Kadang-kadang kita menyebutkan ada 4 misalnya, tapi kesempatan yang lain ada yang bertanya seperti itu, mungkin ada yang berbeda kita sampaikan, mungkin 3, mungkin 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu gambaran tentang kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang menyebutkan di sini 3, di sini 4 dan seterusnya. Intinya bukan pembatasan. Di antara hal yang menjadi dalil bahwa itu bukan pembatasan terkait dengan doa tadi adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Beliau menyebutkan juga 3, ya. Salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan al-imamul adil, imam yang adil, itu juga doanya mustajab. Kemudian was-shaim, orang yang sedang berpuasa, hatta yuftir, doanya makbul, ya, sampai dia berbuka. Kemudian menyebutkan yang sama dengan hadis kita, yaitu da'watul mazlum, ya, doa orang yang
terzalim. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hal tadi, ya. Doa orang zalim, doa musafir, doa mazlum, bukan zalim, mazlum, doa orang yang terzalimi, doa musafir, doa orang tua. Ya. Ketika Nabi SAW menyebutkan 3 ini, menunjukkan kepada kita bahwa di antara doa-doa utama untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 3 doa tersebut. Ya. Jadi itu 3 doa yang mesti kita perhatikan. Ya. Apalagi dia bagian dari peringatan sebenarnya, karena kita harus berusaha agar kita tidak mendapatkan doa itu. Paling tidak di 2 hal, 2 hal, yaitu doa orang yang terzalimi. Kalau doa yang orang yang terzalimi mustajabah, berarti kan kita harus jangan sampai menzalimi orang, ya. Jangan sampai menzalimi orang. Atau doa orang tua, doa orang tua dalam hal ini, ya, nanti dulu kita jelaskan terkait dengan doa ini. Doa yang buruk misalnya, ya, doa yang buruk. Jangan sampai kita mendapatkan doa yang buruk dari orang tua kita, karena doa itu mustajab. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari peringatan juga kepada kita. Terkait dengan doa, kalau kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan doa ini, begitu banyak doa ini, dalil-dalil yang memotivasi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ad-du'a'u ibadah, ya. Doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah, ya. Jadi ketika kita berdoa, hadirkan juga atau kita niatkan dalam jiwa kita, bukan hanya sekedar kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan apa yang kita minta, tapi perlu dimulai dengan niat bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi SAW menyebutkan ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah, beliau kemudian membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian berkata, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Jadi ada jaminan, ya, jaminan secara umum bahwa doa itu diterima oleh Allah. Allah yang minta kita berdoa, Allah juga yang mengatakan bahwa doa itu pasti aku akan kabulkan. Lalu kemudian Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang yastakbirun, tidak mau beribadah. Ya, kata para ulama bahwa ibadah di sini adalah doa. Ya. Orang-orang yang tidak mau berdoa, yang tidak mau beribadah kepadaku, dia menyombongkan diri, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya ada orang yang misalnya orang kaya, dia dermawan, dia meminta kita, minta kepadaku apapun yang kamu inginkan, ya. Saya yakin bahwa kalau kita ditawarkan gitu, ya, orang tidak akan menolak, ya.
Pokoknya minta apa saja. Ya. Paling pun kalau menolak itu hanya malu-malu, ya. Tapi pasti ingin, ya. Malu-malu tapi nanti pulang ke rumah menyesal. Kenapa saya nggak minta tadi, ya? Itu kalau orang, ya. Orang saja kalau ada yang dermawan mengatakan kepada kita minta apa saja, ya. Dengan penuh ketulusan, kita lihat ketulusan dari orang itu minta kita minta apa saja, kita akan minta, ya, pasti kita akan minta, atau kita akan paling tidak saya butuh ini dan seterusnya. Nah, ini kalau orang, ya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala pemilik segalanya, ya, mengatakan ud'uni, minta kepadaku, ya kan? Minta kepadaku astajib lakum, saya akan mengabulkan. Itu adalah permintaan yang luar biasa. Lalu alasan kita tidak meminta, ya, apa gitu. Nah, jadi ini adalah motivasi bagi kita agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kalau hambaku bertanya kepadaku, ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, kalau hambaku bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib. Katakan, ya, inni qarib, ya, sungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Saya atau aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengabulkan doa orang-orang yang meminta. Nah, ini di awal ayat ini dijelaskan oleh para ulama. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka aku dekat. Aku dekat. Di sini Allah Subhanahu wa taala tanpa mengantarai dengan kun, ya. Dalam banyak ayat misalnya yas'alunaka 'anil anfal. Orang-orang bertanya kepadamu tentang al-anfal, harta rampasan. Qulil anfalu lillahi war rasul. Allah menyebutkan qul, ya. Qul, katakanlah, ya. Al-anfal itu bagi Allah dan Rasul. Harta rampasan perang itu untuk Allah dan Rasul. Artinya harus digunakan di jalan Allah dan Rasul. Allah mengantarai dengan kata qul, katakan. Jadi Nabi diminta oleh Allah atau diajari cara menjawab, jawablah seperti ini, katakan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ketika orang bertanya tentang khamar dan judi, ya. Qul fihi ma its. Allah mengatakan qul, katakan, ya. Katakan pada keduanya dosa besar, ya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan, kepada siapa, ya. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakan, apa yang kalian infakkan maka dahulukan orang tua dan kerabat. Selalu ada kul, katakan. Tapi ayat yang kita sebutkan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka aku dekat. Tidak ada kata kul, katakan. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Allah sangat ingin menegaskan kepada kita bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Apapun yang kita keluhkan, apapun yang kita minta, Allah insya Allah akan mengabulkan ketika memenuhi syarat-syarat, ya. Jadi ini lagi-lagi motivasi kepada kita, ya, motivasi kepada kita bahwa Allah itu dekat dengan kita. Keluhan-keluhan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan-kebutuhan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang
menimpa kita, yang kita mungkin merasa berat tentang itu, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi motivasi agar kita berdoa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyebutkan 3 doa yang mustajabah, ya, 3 doa yang mustajabah. Yang pertama adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mustajabah itu adalah da'watul mazlum, doa orang-orang yang terzalimi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan khusus kepada orang yang mendapatkan kezaliman. Mereka punya kesempatan untuk mengeluhkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pasti mengabulkan. Orang-orang yang terzalimi itu biasanya lemah. Orang yang dizalimi karena dia tidak punya backingan, ya. Orang-orang dizalimi karena dia tidak punya sandaran di dunia ini. Maka biasanya orang-orang terzalimi itu sandarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia minta, itu benar-benar ketulusan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandarannya hanya kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalur khusus bagi orang-orang terzalimi mendapatkan ijabah dari doa. Nah, kita mungkin sering berkata atau muncul dalam jiwa kita. Kita tahu kan, saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia banyak yang terzalimi, ya kan? Dan kita sudah hampir seluruh dunia minta agar mereka dibebaskan dari kezaliman itu. Mungkin kita sering berkata dalam diri kita, kok Allah tidak mengabulkan, ya, doa orang-orang terzalim, ya. Perlu dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan bukan berarti semuanya langsung, ya, semuanya langsung. Kita harus yakin bahwa Allah mengabulkan, tapi kapan itu, ya, kapan itu hanya Allah yang tahu. Kita kasih contoh, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal kali Islam, ya, awal Islam, beliau mendapatkan kezaliman yang luar biasa menghinakan. Kalau kita pandang misalnya kita dalam posisi itu sangat-sangat menghina. Nabi SAW suatu ketika datang ke Masjidil Haram, ya, sholat masih awal-awal Islam. Di situ ada Abu Jahal dan, ya, pemuka Quraisy, ya. Ya, mereka meskipun Quraisy yang nongkrongnya di Masjidil Haram, ya. Ini beda dengan kita nongkrong orang-orang yang tidak orang-orang jahat bukan di masjid, ya. Kalau dahulu orang-orang Quraisy, orang-orang jahat itu nongkrongnya di Masjidil Haram. Maka ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal kemudian mengatakan, siapa di antara kalian yang mau mengambil kotoran unta lalu diletakkan di atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu mengatakan di atas Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di punggungnya Muhammad, ya. Maka berdirilah Uqbah bin Abi Mu'in, ya. Dia mengambil kotoran unta, diletakkan di punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersujud, ya. Itu tentu saja disoraki oleh orang-orang Quraisy yang berkumpul ketika itu, ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya menyaksikan itu, ya. Saya menyaksikan itu, tapi ketika itu kita masih sangat lemah, ya. Kita tidak mungkin melawan orang-orang Quraisy. Di samping mereka banyak, mereka adalah pemuka, ya. Saya menyaksikan itu sampai
Dia tidak berani, dia tahu Nabi dizalimi, tapi ketika itu dia tidak berani untuk kemudian membantu Nabi menghilangkan kotoran itu. Sampai datang Fatimah, anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putri Nabi SAW. Beliaulah yang kemudian membersihkan itu. Lalu kemudian Nabi SAW bangkit dari sujud. Jadi beliau lama sujud karena ada kotoran itu, ya, sampai datang putrinya Fatimah membersihkan, lalu kemudian beliau bangkit. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika itu Nabi SAW berdoa kecelakaan, kebinasaan bagi orang-orang tadi, Abu Jahal, kemudian di situ Umayyah bin Khalaf, kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayth. Sekitar 7 nama yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika itu, ya. Nabi SAW berdoa. Yang berdoa itu Nabi, dia sedang dizalimi. Tapi apakah itu langsung terkabul? Tidak. Ya. Doa Nabi SAW, kata Abdullah bin Mas'ud, itu terkabul di perang Badar. Ya. Perang Badar. Sekitar 15 tahun setelah kejadian itu, ya. 15 tahun setelah kejadian itu, kata Abdullah bin Mas'ud, saya menyaksikan ketika perang Badar, semua nama yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal Islam, yang menghinakan Nabi, memberikan kotoran, ketika itu semua nama yang disebutkan ada 7, semuanya adalah orang-orang yang dihinakan sebagai tumbal-tumbal pada perang Badar. Ya. Mereka lah kemudian yang dimasukkan ke sumur-sumur Badar. Ketika itu, ya, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal perang Badar. Ya. 15 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Padahal yang berdoa Nabi SAW, dia terzalimi, orang yang paling bertakwa, orang yang paling soleh di antara kita, ya, di antara para sahabat, bahkan di antara para nabi. Beliau adalah yang paling mulia, tapi doanya 15 tahun kemudian baru terkabul. Artinya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang kita panjatkan mungkin tidak terkabul hari ini, tapi jangan sampai kita putus asa, Allah tidak mengabulkan, ya. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya di kemudian hari, kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu. Intinya adalah kita berdoa kepada Allah, dan salah satu yang membuat doa kita diijabah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yustajabu, dikabulkan doa orang yang tidak yasta'jil, la yasta'jil, tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Lalu dia mengatakan tergesa-gesa itu adalah orang yang mengatakan qad da'autu falam yustajab li. Saya sudah berdoa, ya Allah, sudah berkali-kali, kenapa saya tidak dikabulkan? Ya. Itu adalah bagian dari doa yang tergesa-gesa. Kata Nabi, itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau hati kita ketika berdoa merasa ingin langsung, ya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini juga kita jangan bosan-bosannya untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang terzalimi, ya. Kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan itu, tapi waktunya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kemudian yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah doa musafir. Doa musafir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini juga penyampaian kepada kita, kabar kepada kita kalau kita sedang musafir, ya. Di samping kita sibuk, ya, sibuk dengan kegiatan tentunya. Kalau kita musafir itu kan banyak sekali keperluan, kita capek dan seterusnya. Harus yang kita ingat juga bahwa ketika kita musafir, di situ ada waktu mustajabahnya doa, ya. Jadi jangan kita lupa ketika kita sedang musafir kemanapun, mungkin yang mudik dan seterusnya, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah, minta kepada Allah apa yang kita butuhkan, ya. Karena itu adalah waktu yang mustajabah,
oleh Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hambanya. Di antara sebabnya kata para ulama karena ketika musafir itu berat, ya, sulit. Orang biasanya capek dan seterusnya, ya. Nah, makanya kemungkinan untuk dikabulkannya juga besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga adalah doa walid, ya, ala waladi. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan da'watul walid ala waladi. Doa ayah, doa ayah. Nah, yang disebutkan ayah, kata para ulama bahwa meskipun yang disebutkan ayah, tapi masuk dua-duanya. Doa ibu juga, bahkan dikiaskan dengan kias aula. Ya. Artinya kalau ayah saja dikabulkan, apalagi ibu. Karena sebagaimana pembahasan kita juga sebelum-sebelumnya bahwa ibu tingkatannya lebih tinggi bagi seorang anak daripada seorang ayah. Jadi kalau ayah saja dikabulkan, apalagi ibu. Ya. Kemudian di sini dikatakan da'watul walid ala waladi. Kata Allah di situ, ya. Kata Allah karena dalam sebagian riwayat da'watul walid saja, ya. Doa orang tua, tidak menyebutkan Allah. Dalam sebagian riwayat menyebutkan da'watul walid li waladi, pakai li. Nah, ini juga dicermati oleh para ulama. Allah itu artinya doa kebinasaan, doa keburukan, ya. Da'watul walid ala waladi, doa orang tua yang merupakan isinya itu adalah keburukan kepada anaknya. Da'watul walid li waladi, ya. Doa orang tua untuk anaknya, maksudnya di situ adalah doa kebaikan. Dalam sebagian riwayat hanya menyebutkan da'watul walid, doa orang tua. Makanya kata para ulama bahwa dikabulkannya doa atau mustajabahnya doa orang tua itu dalam semua sisi, bahkan keburukan sekalipun, keburukan, kebaikan, semuanya potensi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya bagi kita, yang pertama, kita sebagai anak, ya, karena kita sebagai orang tua sekaligus anak, ya. Kalau kita sebagai anak, ya, kalau kita sebagai anak memposisikan diri sebagai anak, maka kita menghindari jangan sampai kita berbuat hal yang membuat orang tua kita tidak sabaran sampai dia harus berdoa keburukan untuk kita. Naudzubillah, ya. Kita harus menghindari sekuat mungkin, ya, semampu kita, ya, agar tidak membuat orang tua kita mengeluarkan kata-kata yang buruk, apalagi kalau itu bentuknya doa, ya, doa. Ya. Ini bagi kita sebagai anak. Bagi kita sebagai orang tua, jangan sampai ketidaksabaran kita, ya wajarlah, ya, kita jengkel kepada anak kita merasa tidak nyaman, ya, dari perbuatan atau perkataan anak kita, tapi jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata dan doa-doa yang buruk untuk anak kita. Jadikanlah sakit hatinya kita, misalnya kalau kita sedang sakit hati ketika anak kita berucap dan seterusnya, jadikan itu sebagai pemantik agar kita lebih ikhlas dalam berdoa, mendoakan kebaikan buat anak kita, ya. Disebutkan dalam beberapa cerita tentang Imam Masjidil Haram, Imam Sudais, Abdul Rahman Sudais, ya, disebutkan dalam banyak cerita bahwa beliau itu, ya, ibunya suatu ketika marah kepadanya, tapi kemudian dia mengeluarkan sumpah, saya sumpahin kamu jadi Imam Masjidil Haram misalnya. Itu disebutkan dalam beberapa cerita seperti itu, Allahu a'lam, ya. Akhirnya beliau menjadi Imam Masjidil Haram. Jadi kalau kita pun harus mengeluarkan kata-kata itu, keluarkanlah doa-doa yang membuat insya Allah anak kita menjadi orang-orang yang baik.
Karena doa kita mustajabah kalau kita tulus selama anak kita masih hidup, ya, insya Allah potensi untuk berubah itu pasti ada. Potensi untuk berubah pasti ada, dan itu banyak contoh, ya, banyak contoh orang-orang yang karena orang tuanya tulus dalam berdoa, anaknya yang awalnya rusak, ya, penuh dengan dosa, menjadi orang baik. Masih ada selama masih hidup, ya, termasuk kita selama masih hidup, kesempatan untuk berubah itu pasti ada. Maka jangan berputus asa pada anak-anak kita, mungkin yang tidak sholat, mungkin yang banyak melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan dengan tulus, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.